Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami berjudul Komparasi Metode Random Forest, SVM, dan Decision Tree untuk prediksi pinjaman Dream Housing Finance Company. Next. Berikut ini tim kami, Clarissa Reksana Putri dengan NRP 5, Elizabeth Sondang dengan NRP 44. Isi konten kami yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian pendahuluan kami, yaitu rumah adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Ketersediaan lahan menjadi semakin berkurang, diikuti dengan bertambahnya populasi masyarakat yang mengakibatkan harga beli tanah serta rumah menjadi tinggi. Sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai kemungkinan kecil untuk membeli rumah secara tunai. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian pinjaman kepemilikan rumah dan menunjuk bank maupun lembaga keuangan non-bank seperti Dream Housing Finance sebagai penyedia akses keuangan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah impian mereka. Berikut permasalahannya. Proses persetujuan pinjaman bagi perusahaan merupakan aspek krusial dalam industri keuangan. Keputusan dalam proses ini sangat berpengaruh terhadap manajemen risiko kredit dan stabilitas keuangan perusahaan, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa setiap proses persetujuan pinjaman dilakukan dengan cermat agar memberikan akses yang adil terhadap layanan keuangan pelanggan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kinerja beberapa algoritma klasifikasi seperti random forest, SVM, dan decision tree dalam rangka mengembangkan model prediktif yang andal untuk proses persetujuan pinjaman. Kinerja masing-masing model akan dievaluasi untuk menentukan model terbaik yang dapat diimplementasikan oleh Dream Housing Finance. Berikut ini kajian pustaka kami yang berisi fitur selection yang digunakan yaitu RFE, kemudian SVM, decision tree, random forest, overfitting ke fault cross validation, SMOTE, akurasi recall specificity, F1 score, dan ROC AUC. Baik, selanjutnya untuk metodologi. Pertama, sumber data yang kami gunakan adalah Loan Dataset, di mana Loan Dataset ini adalah data sekunder yang kita dapatkan dari Kaggle, dan Loan Dataset ini merupakan data rincian pelanggan dari Dream Housing Finance Company beserta faktor-faktor yang diduga mempengaruhi status persetujuan peminjaman. Kemudian dataset ini terdiri dari 614 data dan 13 variabel bertipe kategorik dan numerik. Selanjutnya untuk variabel penelitian, kita menggunakan 13 variabel. Untuk variabel keterangan dan skalanya bisa dilihat pada PPT. Kemudian untuk langkah analisis, pertama kami mengidentifikasi masalah dan menentukan metode klasifikasi. Kemudian kedua melakukan pre-processing data. Yang ketiga kita melakukan feature selection menggunakan metode RFE. Kemudian keempat melakukan eksplorasi data. Kelima melakukan pembagian data menjadi data training dan data testing sebesar 70% dan 30%. Kemudian melakukan klasifikasi data menggunakan metode SPM, Decision Tree, dan Random Forest. Kemudian melakukan cross-validation menggunakan metode K-fold pada metode yang mengalami overfitting. Selanjutnya melakukan pemilihan metode klasifikasi terbaik berdasarkan akurasi, F1 score, precision, recall, ROC-AUC pada masing-masing metode. Terakhir kita menarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, pertama kami melakukan pre-processing. Yang kami lakukan di pre-processing ini, pertama kami mengganti tipe variabel yang belum sesuai. Satu variabel yang masih belum sesuai merupakan variabel credit history, di mana sebelumnya dia terbaca integer, padahal seharusnya variabel credit history adalah variabel kategorik. Jadi kami mengubah dari integer ke objek.
Kedua, kami melakukan imputasi pada missing value. Dapat dilihat bahwa ada 7 variabel yang memiliki missing value. Kemudian kami melakukan imputasi menggunakan median untuk variabel numerik dan menggunakan modus untuk variabel kategori. Selanjutnya, ada mengatasi outlier dengan menggunakan interquartile range. Bisa dilihat untuk box plot yang pertama ini merupakan box plot di mana kami masih belum melakukan IKR dan dapat dilihat dari 4 variabel numerik kami, keempat-empatnya memiliki outlier. Kemudian dengan menggunakan metode IKR, setelah didapatkan bahwa keempat variabel tersebut sudah tidak memiliki outlier. Kemudian kami juga membuang variabel yang tidak diperlukan dalam analisis, yaitu loan ID. Terakhir adalah statistika deskriptif seperti yang dipaparkan pada PPT. Dari statistika deskriptif dapat diketahui bahwa untuk data numerik sudah tidak ada missing value lagi. Selain itu juga terdapat informasi mengenai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, serta nilai maksimum untuk masing-masing variabel numerik setelah outlier ini ditangani. Selanjutnya untuk feature selection, kami menggunakan metode RFE atau Recursive Factor Elimination dan didapatkan 7 variabel prediktor, di mana sebelumnya kami juga melakukan encode terlebih dahulu untuk variabel kategorinya, dan didapatkan fitur yaitu merit, dependence, applicant income, co-applicant income, loan amount, credit history, dan property area. Kemudian variabel responnya adalah loan status. Kemudian berikut ini eksplorasi data. Pie chart di samping menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam sudah menikah sebanyak 65,3% dan properti yang paling umum terletak di area semi urban sebanyak 37,9%. Mayoritas permohonan peminjam sebanyak 68,7% diterima, sementara 31,3% ditolak. Terakhir, sebagian besar pelanggan sebanyak 85,5% memiliki riwayat kredit yang baik, sedangkan hanya 14,5% yang memiliki riwayat kredit yang buruk. Next. Kemudian yang kedua, count plot. Pada count plot number of family members menunjukkan bahwa mayoritas peminjam sebanyak 360 orang tidak memiliki tanggungan anggota keluarga dan seiring bertambahnya tanggungan anggota keluarga, jumlah peminjam ikut berkurang. Kemudian pada variabel kategorik versus loan status, terlihat bahwa peminjam yang sudah menikah memiliki tingkat penerimaan pinjaman yang lebih tinggi daripada tidak menikah. Kemudian peminjam tanpa tanggungan anggota keluarga lebih banyak diterima pinjamannya dibandingkan dengan yang memiliki 1, 2, atau 3 tanggungan. Selanjutnya, peminjam dengan riwayat kredit yang baik jauh lebih banyak diterima dibandingkan dengan yang memiliki riwayat kredit buruk. Next. Kemudian yang ketiga, histogram plot. Pada gambar di samping, distribusi pendapatan peminjam dalam 1 bulan menunjukkan sebagian besar pendapatan berkisar antara 2.000 hingga 5.000 dengan pendapatan sangat tinggi sekitar 10.000, distribusi pendapatan tambahan bulanan peminjam rendah hingga mendekati 0 dan hanya sedikit yang berpendapatan lebih dari 2.000. Distribusi jumlah peminjam lebih simetris dengan jumlah peminjam berkisar antara 100 hingga 500. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan peminjam dalam 1 bulan lebih stabil dan lebih tinggi. Pendapatan tambahan peminjam lebih rendah, serta jumlah peminjam yang diajukan relatif terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Next. Kemudian ada split train test. Di sini kami melakukan resampling menggunakan metode SMOOTH karena dataset imbalance kami di mana loan status memiliki data yes sebanyak 69% dan data no sebanyak 31%. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode split train test dengan pembagian training sebesar 70% dan testing sebesar 30%. Di mana hasil split train test menghasilkan data training dari keseluruhan data sebanyak 590 data dan data testingnya sebanyak 254 menggunakan 7 variabel prediktor dari feature selection. Kemudian ada klasifikasi model dengan melakukan tuning parameter terlebih dahulu didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama untuk metode SVM didapatkan parameter kernel yaitu linear, C sebanyak 0,1 dan gamma adalah scale.
Kemudian di sini juga ada perbandingan antara data training dan data testing untuk akurasi, advanced score, recall, specificity, dan ROC-AUC dapat dilihat pada PPT. Kemudian di sini juga ada confusion matrix. Dan dari nilai evaluasi dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara data training dan data testing, maka tidak ada indikasi overfitting. Lalu pada confusion matrix dapat diketahui bahwa kategori status SOAN yang terklasifikasi benar sebanyak 190 dan yang masih salah adalah 64%. Kemudian dari tabel ini juga dapat diketahui bahwa SPM berhasil mengklasifikasikan data training, data testing sebesar 76 dari sampel yang benar. Kemudian juga nilai F1 score sebesar 0,79 menunjukkan bahwa model memiliki perbandingan yang cukup antara precision dan recall. Lalu nilai recall yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi hampir semua sampel positif. Nilai spesifisiti yang relatif rendah menunjukkan bahwa model kurang baik dalam mengenali sampel negatif. Ini artinya model cenderung memberikan lebih banyak nilai false positif. Lalu nilai ROC-AUC yang besar yaitu 0,82 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam membedakan antara kelas positif dan kelas negatif. Selanjutnya ada metode decision tree. Didapatkan parameter yaitu kriterianya adalah gini, max depth-nya 3, minimal sample diff-nya 1, minimal sample split-nya 10. Lalu untuk perbandingan data training dan data testing dapat dilihat pada tabel dan juga ada confusion matrix. Dari nilai evaluasi dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara data training dan data testing, maka tidak ada indikasi overfitting. Lalu pada confusion matrix dapat diketahui bahwa kategori status SOAN yang terklasifikasi benar sebanyak 191 dan yang masih salah sebanyak 63. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa decision tree berhasil mengklasifikasikan data testing sebesar 75% dengan nilai F1 score sebesar 0,79 yang menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Lalu nilai recall yang tinggi yaitu 0,91 menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi hampir semua sampel positif. Nilai spesifisiti yang relatif rendah yaitu 0,59 menunjukkan bahwa model kurang baik dalam mengenali sampel negatif atau cenderung memiliki banyak false positif. Lalu nilai ROC-AUC sebesar 0,8 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam membedakan antara kelas positif dan kelas negatif. Selanjutnya ada metode random forest dengan parameter max depth-nya 20, minimal sample diff-nya 4, minimal sample split-nya 2, dan n-estimatornya 100. Untuk perbandingan data training dan data testingnya dapat dilihat pada PPT, dan juga di sini juga ada confusion matrix. Dari nilai evaluasi dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara data training dan data testing yang mengindikasikan overfitting. Lalu pada confusion matrix dapat diketahui bahwa kategori status SOAN yang terklasifikasi benar sebanyak 199 dan yang masih salah sebanyak 55. Selanjutnya, dikarenakan terindikasi overfitting, maka dilakukan cross-validation menggunakan metode K-fold dengan K sebesar 5, dan nilai evaluasi yang didapatkan sebagai berikut, dapat dilihat pada PPT. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa random forest berhasil mengklasifikasikan 0,80% sampel yang benar dengan nilai F1 score yang tinggi yaitu 0,81 yang memiliki arti bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Lalu nilai recall yang tinggi juga menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi hampir semua sampel positif. Nilai specificity 0,71 yang menunjukkan bahwa model cukup mengenali sampel negatif. Dan yang terakhir ROC-AUC memiliki nilai yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam membedakan antara kelas positif dan kelas negatif. Kemudian, metode random forest memiliki nilai akurasi F1 score, recall, specificity, dan ROC-AUC tertinggi yang bisa dilihat pada tabel di samping. SPM memiliki nilai recall yang tertinggi diimbangi oleh specificity yang rendah yang berarti banyak false positif. Kemudian decision tree memiliki performa yang seimbang, tetapi secara keseluruhan tidak sebaik random forest. Maka berdasarkan hasil evaluasi yang telah dihasilkan, metode random forest adalah pilihan yang terbaik dari ketiga model klasifikasi yang telah dilakukan. Next. Kemudian kesimpulan dan saran. Penelitian ini menganalisis 614 data dari Dream Housing Finance dengan 13 variabel. Data mengalami missing value dan outlier yang kemudian diatasi untuk menjaga agar model tidak bias. Dilakukan pemilihan fitur, kemudian
yang terpilih 7 variabel prediktor. Dari 3 pemodelan machine learning, yaitu SVM, decision tree, dan random forest, evaluasi menunjukkan bahwa random forest memberikan kinerja terbaik dengan nilai tertinggi pada metrik akurasi, F1 score, recall, specificity, dan ROC-AUC dibandingkan dengan yang lain. Apabila terdapat peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan hasil yang telah didapatkan pada penelitian ini, diharapkan mampu memahami kembali data yang digunakan, penggunaan metode dalam mengatasi missing value, dan outlier, penggunaan metode untuk mengatasi imbalance data, serta pemilihan metode dalam menganalisis data. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.